Lalu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa ya lebih dalam dari sudut pandang sosial ini terkait dengan konten rendang raib yang dibuat oleh konten kreator Willy Salim yang tentu menghebohkan publik, tidak hanya publik lokal namun juga secara nasional. Saat ini kita telah tersambung melalui sambungan virtual bersama salah satu pengamat sosial dari Universitas Sriwijaya melalui sambungan Zoom. Ada Pak Muhammad Rifai. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Rifai. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Rifai sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang, dan selamat tentunya menunaikan ibadah puasa juga ya. Pak Rifai, sebelumnya kita ketahui Pak, beberapa hari lalu sudah sangat jelas begitu ya, semua orang tidak ada yang tidak membahas. Ini menjadi trending topik di seluruh media, baik media cetak, media sosial, media elektronik, dan lain-lain. Bapak mengikuti tentunya perkembangan dari awal sampai dengan akhir. Nah, terkait dengan konten masak rendang hingga akhirnya raib begitu yang sedang heboh saat ini, saya ingin memulai perbincangan dari situ dulu. Pak Rifai bisa meng-highlight ya, dari pengamatan Bapak dari sudut pandang sosial seperti apa Pak? Ya, kalau menurut saya terkait rendang ya, saya sebenarnya apresiasi juga karena Willy Salim sudah berkenan untuk membuat event ya. Karena kalau kita lihat dari sisi positifnya dulu, tentu hal tersebut mencitrakan yang bahwa Palembang itu bisa loh untuk menerima masyarakat, bisa menerima orang luar untuk mengadakan event atau acara yang istilahnya insidental, yang tidak terduga. Nah, terkait isu rendang itu kenapa bisa viral, tentu semua kita tahu ya, bahwa itu terjadi ada seperti kesalahan teknis yang mungkin kalau menurut dari penyelenggara atau konten kreator itu adalah hal yang tidak terduga. Tetapi apabila kita lihat lebih jauh, tentu itu sangat berdampak ya. Berdampak bagaimana? Karena akan muncul stereotip bahwa masyarakat Palembang itu adalah masyarakat yang rusuh, kasar, dan tidak tertib ya. Tentu ini sangat merugikan kita sebagai warga Palembang. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Palembang ini kan merupakan salah satu jalur masyarakat dari Jawa mau ke Sumatera ya, atau sebaliknya, tentu menjadi kota persinggahan. Dan ini menjadi pertimbangan tentunya bagi masyarakat apabila ada seperti pandangan stereotip bahwa masyarakat kita itu tidak tertib. Orang akan malas untuk singgah ataupun untuk sekedar berwisata ke kota Palembang. Nah, jika kita lihat lebih jauh pastinya, baik, rendang ini yang dimasak ini kan tentu suatu makanan yang fenomenal ya. Dalam artian ini salah satu makanan khas Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, yang tentu proses memasaknya itu membutuhkan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar ataupun menggunakan api yang kecil. Nah, untuk seorang koki yang ahli saja pun ini membutuhkan proses yang lama, rencana yang matang agar hal ini bisa terjadi. Pak Rifai, ditahan dulu Pak Rifai, saya potong ya. Mungkin kita bedah satu-satu dulu Pak Rifai. Saya pengen tadi Anda sudah meng-highlight ya seperti apa ini awalnya Bapak memberikan sambutan apresiasi lah begitu ya kepada Willy Salim, bahwa sebenarnya ini good willing begitu ya Pak ya, niatnya baik sebenarnya. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam Pak, ini kan ada istilah bahwa sepertinya ada salah dalam perencanaan, mungkin ada perencanaan yang gagal di sini ya, sehingga ujung-ujungnya akhirnya terframing bahwa ada settingan yang seolah-olah ingin membuat memang seperti konten bahwa dagingnya memang hilang, diraib, dijarah oleh warga-warga Palembang yang ada di PKB. Seperti itu terkesannya jadinya, framingnya seperti itu. Nah, kalau berdasarkan framing hal ini yang ada di masyarakat, Anda dari sudut pandang pengamat sosial memandangnya apakah betul Anda setuju bahwa ini settingan dan terkesan framingnya memang ingin membuat citra warga kota Palembang seperti itu Pak? Oke. Kalau saya mungkin melihat karena ini kan seperti ada jeda waktu saat proses memasak gitu ya, proses memasak rendang. Nah, jeda waktu itu kan cukup panjang ya, yang mana saat konten kreator tersebut ingin istirahat atau ingin ke toilet, katanya waktu itu ingin ke WC, tapi dalam waktu yang 25 menit itu saya rasa itu cukup panjang. Dan kenapa bisa rendang itu hilang ya? Padahal di situ ada seperti pengamanan dari kepolisian, pihak kepolisian mengamankan, dan tentu kalau misalnya memang acara itu ingin sukses pasti ada seperti batasan atau larangan bahwa rendang ini belum masak, seharusnya jangan diambil dulu. Nah, kenapa ada pembiaran? Nah, ada pembiaran inilah yang menjadi memframing bahwa memang masyarakat itu sengaja mengambil gitu dan tidak teratur. Padahal
secara tidak langsung ya, kita ketahui bahwa masyarakat Palembang ini sangat menjunjung nilai sosial yang tentunya suka bergotong royong, toleransi dan harmonis. Dan seolah-olah kalau apabila kita melihat pengambilan secara paksa oleh masyarakat tanpa dihalangi oleh kepolisian, itu menurut saya sungguh tindakan yang tidak tepat ya menurut saya. Kenapa? Karena selain pihak kepolisian tentu ada juga tim dari konten kreator tersebut kan. Dan pasti yang memasak itu adalah tim tersebut yang sudah memang kalau untuk memasak seperti ini memiliki kemampuan ya, tidak asal-asalan. Tidak mungkin untuk pencampuran bumbu atau kadar api atau suhunya gitu kan tidak mungkin asal-asalan juga. Baik. Pasti ada pertimbangan. Pak Rifait, pertanyaan saya belum terjawab, Pak. Tadi saya ingin bertanyakan ke Bapak, apakah Bapak sepakat bahwa ini memang terkesan settingan atau seperti apa dari pandangan Bapak? Kalau menurut saya, yang saya lihat ya dari konten tersebut, ini terkesannya memang settingan. Kenapa terkesan settingan? Ya karena tidak ada penjagaan atau pengawalan yang betul-betul serius. Karena kita ketahui memang tidak mungkin dong masyarakat tiba-tiba mengambil rendang setengah masak atau yang belum matang dan panas gitu. Baik. Sekarang dari sudut pandang pengamat sosial juga ya, Anda kan selaku dosen sosiologi ya, Anda kan tentu mengamati tidak hanya warga Kota Palembang Pak ya, namun Indonesia pada umumnya atau manusia pada umumnya di dunia begitu ya. Kan kita tidak bisa menutup mata, tidak menutup telinga. Hal-hal yang demikian, misalnya ada pembagian sembako pun kadang suka berdesakan dan berebutan begitu ya Pak ya. Bukan kita memukul rata semua masyarakat seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang sosiologi sendiri Pak, apakah memang menurut Anda masyarakat jika disuguhkan hal-hal demikian untuk mereka dibebaskan untuk bisa mengambil, apakah memang seperti itu Pak pada dasarnya dari sudut pandang sosiologi? Sebenarnya itu tergantung bagaimana penyelenggara mengatur ya, dan tidak mungkin juga kan ada bagi-bagi sesuatu atau bagi-bagi barang itu kita masyarakat dibebaskan untuk mengambil. Kenapa demikian? Karena pasti ada aturan main ini. Aturan main misalnya untuk mengambil, kalau misalnya sembako pasti ada kupon atau ada orang-orang sudah ditentukan. Kalau misalnya tidak ada aturan yang mengatur itu, maka sudah pasti kejadiannya kurang lebih seperti rendang tersebut. Dan logikanya misalnya seperti rendang ini itu pasti sudah ada kan porsi-porsinya, tidak mungkin ada yang orang bawa ember atau gayung. Betul. Nah, itu yang dimaksud. Makanya ada frame akhirnya berujung pada settingan tadi Pak. Jadi seolah-olah memang mereka dibiarkan, ada asas pembiaran untuk mereka mengambil dan akhirnya jadi raib seperti itu. Tapi kalau dari akibat kejadian ini ya yang menghebohkan publik, warga Palembang pun mengutuk keras ya, tidak hanya orang-orang tersohor begitu, bahkan masyarakat awam yang ada di Kota Palembang pun semuanya merasa sakit hati begitu ya, karena terkesan jadi image atau citra dari warga Kota Palembang terkesan seperti tidak baik atau tidak beradab begitu ya. Nah, kalau dari Anda mengamati sendiri mengenai hal ini, apakah ini merupakan sebagai bentuk memang penolakan murni, memang ada rasa kayak nasionalisme begitu ya Pak ya, karena sesama warga Palembang gitu, atau hanya menurut Anda seperti ikut-ikutan tren aja lah? Kalau terkait isu yang sangat berkembang di masyarakat ya, tentu jadi pandangan buruk ya bagi orang Palembang. Orang Palembang jadi dicap orang yang rakus. Padahal kalau kita telisik lebih jauh tidak seperti itu. Tidak hanya orang tinggal di Palembang saja masih tersinggung. Bahkan orang yang merantau ke Palembang atau orang asli Palembang yang merantau keluar pun pasti akan tersinggung. Kenapa? Walaupun mereka tidak merasakan atau berada di lokasi, tetapi dengan framing atau narasi yang dibangun itu negatif pada mereka, tentu mereka akan menjadi bulian bagi teman-teman di sekitarnya. Misalnya seperti saya sendiri, misalnya saya sempat tanya teman-teman nih, apakah memang seperti ini orang Palembang? Maka saya sempat dicecar beberapa pertanyaan gitu untuk mengklarifikasi hal tersebut. Padahal kalau kita lihat sekilas kan tidak seperti itu gitu. Mungkin kita bisa melihat video-video yang dikirim oleh masyarakat ya, bagaimana proses pengambilannya itu kan bisa terlihat itu. Seperti tidak ada pelarangan, bahkan seperti ada pembiaran. Iya. Dan ini sangat merusak citra kita orang Palembang. Itu menurut saya. Baik, Pak Rifai, kan ini kita tahu Pak ya, ada banyak sekali orang atau berbagai organisasi, termasuk juga ada lembaga begitu, atau beberapa komunitas begitu yang sudah melaporkan Willy Salim ini ke Polda. Apakah menurut Anda, ya, apakah memang hal ini tepat Pak, untuk membuat seseorang ya hanya karena tercederai rasa sakit hati karena ada mungkin suku atau ras tertentu begitu ya yang merasa dirugikan? Apakah menurut Anda memang langkah yang terbaik memang harus dilaporkan Willy Salim ini ke Polda?
Kalau terkait laporan ke polisi itu kembali kepada kita masing-masing ya. Itu hak kita masing-masing untuk melaporkan seseorang karena tindakan yang kurang menyenangkan. Nah, ada beberapa faktor sebenarnya kenapa bisa itu terjadi. Yang pertama itu untuk meredakan masyarakat agar masyarakat itu tidak terlalu bergejolak. Dengan adanya laporan ini maka masyarakat itu akan lebih tenang di bawah, dan para orang menghujat itu bisa lebih melihat dari sisi kedua belah pihak, bisa melihat dari sisi masyarakat ataupun Majelis Salim. Dan ini juga akan menjadi pembelajaran bagi seluruh konten kreator ataupun masyarakat agar untuk lebih bijaksana dalam membuat video atau menarasikan sebuah kejadian. Baik, kita sudah lihat Pak, videonya udah beredar ya, permintaan maaf tadi juga tim kami juga sudah menyajikan ya, ada cuplikan video Willy Salim melakukan permintaan maaf ya kepada dan melakukan klarifikasi lah begitu, dan permintaan maaf kepada seluruh warga Kota Palembang. Apakah menurut Anda hal tersebut tidak cukup untuk dapat ya untuk mengobati rasa sakit hati dari warga Palembang dan lain-lain? Kalau terkait klarifikasi, saya juga sudah melihat ya video itu secara lengkap, dan saya sebenarnya apresiasi ya untuk Willy Salim, dia mengakui kesalahannya. Tetapi juga yang saya lihat dari video tersebut, dia tidak melakukan permintaan maaf terkait perilaku masyarakat Palembangnya. Dia cuma meminta maaf terkait pelaksanaan teknis kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, mungkin hal inilah yang menjadi buntut panjang kenapa sampai ada pelaporan gitu. Walaupun ada beberapa pernyataan ya, saya sempat melihat di beberapa podcast bahwa dia Willy Salim ini ada loh beberapa orang konten kreator senior yang mendesak dia untuk mengatakan bahwa itu settingan. Terlepas itu benar atau tidak, mungkin nanti setelah penyidikan atau pemanggilan dari pihak Polda itu bisa terjawab. Baik. Pak Rifai, ini dalam kesempatan ini saya ingin coba Bapak juga bisa memberikan ulasan juga Pak ya. Kan kalau kita melihat konten-konten serupa ini kan sebenarnya banyak terjadi ya Pak ya. Banyak dilakukan juga oleh konten kreator lain, selebgram, YouTuber, dan lain sebagainya. Kalau menurut Anda ya, dari sudut pandang Anda sendiri selaku pengamat sosial, mengapa Pak konten-konten seperti ini begitu digemari oleh masyarakat? Apakah memang terkesan bahwa masyarakat kita ini akan haus dan sangat lapar begitu ya? Sehingga kalau ada hal-hal yang makan gratis begitu ya, atau bagi-bagi hal seperti itu, sepertinya menjadi magnet tersendiri, dan itu akan mengundang begitu banyak viewers dan begitu banyak masyarakat untuk bisa berbondong-bondong ke sana. Apa menurut Anda penyebabnya? Kalau saya perhatikan memang karakter kita ya itu sangat suka dengan hal-hal yang unik ya. Apalagi kan konsep berbagi ini sekarang sudah bergeser, yang sebelumnya cuma berbagi-bagi uang atau berbagi-bagi barang, sudah bergeser ke berbagi-bagi makanan. Apalagi beberapa konten kreator sekarang memfokuskan pembagian makanan itu ke daerah-daerah yang memang kita katakan tanda kutip membutuhkan ya, membutuhkan seperti asupan atau makanan-makanan yang bergizi. Nah, terlepas dari itu semua, kenapa hal ini bisa menjadi viral ya? Kenapa bisa terkenal, bisa trending gitu terkait bagi-bagi makanan? Nah, memang masyarakat kita ini orang yang suka mengerubungi sesuatu yang baru tadi. Jadi misalnya melihat hal yang masak dengan porsi besar itu kan yang unik. Mungkin kalau kita masak rendang mungkin itu 10 atau 20 kilo misalnya. Kita tidak pernah melihat orang memasak rendang itu 1 ekor sapi gitu. Atau pernah dulu Bobon Santoso dengan videonya memasak 1 ekor kuda. Ini kan hal yang tidak pernah kita bisa temui di tempat lain gitu. Sehingga makanya kenapa selalu ada kegiatan atau konten-konten masak bersama atau masak besar ini selalu menjadi ramai. Baik, tapi kalau ini kita balik lagi ya Pak ya. Kalau menurut Pak Rifai ya, Anda kan sebagai akademisi juga, dosen sosiologi begitu. Apakah memang menurut Anda hal ini sebenarnya sangat relate nggak Pak dengan kehidupan sebenarnya untuk konten-konten yang charity yang atau memang yang tujuannya ya kan, di satu sisi kan sebenarnya si konten kreator ini membuat ini kan ada keuntungan tersendiri yang dia dapat sebenarnya juga, karena dari ada keuntungan lah pasti ada yang dapat. Di sisi lain juga dia ingin berbagi. Apakah menurut Anda dalam sudut pandang sosiologi ini sah-sah saja sebenarnya karena dua orang saling menguntungkan sebenarnya, tidak ada yang dirugikan, atau sebenarnya ini ada asas pemanfaatan? Kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya kenapa masyarakat selalu ramai atau berbondong-bondong dalam kegiatan misalnya ada bagi-bagi makanan, ini sebenarnya menggambarkan bahwa kondisi masyarakat kita ini masih dalam kondisi ekonomi yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya di saat bagi-bagi makanan itu pasti makanan-makanan seperti daging atau ikan yang mungkin kita masyarakat kalangan bawah itu tidak bisa ataupun jarang untuk memenuhinya gitu. Makanya kenapa selalu ramai itu sudah pasti karena makanan-makanan tersebut dianggap sebagai makanan mewah oleh segelintir masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Baik, Pak Rifai, sayang sekali waktu kita terbatas Pak ya. Mungkin di akhir segmen ini saya ingin Anda menutup ya, mungkin bisa memberikan pembelajaran juga tersendiri. Tentu kasus dari Willy Salim ini, apa hal yang terjadi pada Willy Salim ini tentu menjadi pelajaran buat kita semua. Tidak hanya untuk masyarakat, untuk si konten kreatornya ya, untuk melakukan konten-konten lainnya, tapi juga masyarakat juga tentunya ya. Agar mungkin ada hal-hal serupa, mungkin kejadian atau konten-konten serupa mungkin jangan sampai membuat hal-hal yang buruk yang membuat citra dari warga Kota Palembang juga buruk. Nah, kalau pesan untuk seluruh konten kreator yang ada di Palembang atau yang menyaksikan tayangan kita, apa pesan yang ingin Pak Rifai sampaikan agar tentunya tidak terjerumus dalam membuat konten yang tentunya akan justru bukan menguntungkan malah merugikan diri sendiri? Silakan Pak Rifai. Mungkin bagi teman-teman konten kreator atau penggiat-penggiat media, apabila ingin melakukan suatu kegiatan atau event besar ya, apapun kegiatannya, tolong diperhatikan bagaimana perencanaannya, bagaimana proses eksekusinya, bagaimana dampak-dampak yang akan ditimbulkan, baik itu misalnya kegiatan yang berhasil atau tidak. Kenapa? Karena sama-sama kita ketahui bahwa kasus Willy Salim ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa setiap konten yang kita buat itu pasti berdampak bagi orang yang di sekitarnya. Sehingga apabila ingin melibatkan masyarakat atau warga yang banyak, itu tolong bagaimana sih cara mereka bisa mengatur masyarakat atau mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat memahami kondisi tersebut. Agar kasus-kasus ini tidak terulang lagi, maka perlu kerjasama dari segala stakeholder masyarakat sehingga bisa berjalan dengan maksimal. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rifai, pengamat sosial dari FISIP Universitas Sriwijaya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metro Polisi yang semoga sehat selalu Pak.